ini kan mengkategorikan Indonesia sebagai emerging markets. Dengan demikian, semua investor global yang berminat melirik potensi peluang investasi di Indonesia adalah mereka yang menginginkan pertumbuhan alias growth investor. Emiten-emiten di Bursa Efek Indonesia ini termasuk bank-bank besar di Indonesia sejatinya adalah tergolong growth stock. BBRI, BMRI, BBNI secara fundamental adalah fast growers, bukan slow growers. Mereka ini adalah bank-bank di emerging markets dengan ratusan juta penduduk, dengan ruang ekspansi kredit yang masih sangat besar, dan potensi pertumbuhan laba organik masih tinggi. Akan tetapi, dengan payout ratio 65 hingga 91% yang dipaksakan Danantara, mereka ini sedang diperlakukan sebagai slow growers, dipompa dividennya seperti utilitas yang sudah matang. Akibatnya persis seperti yang Peter Lynch peringatkan dan sudah kita bahas sebelumnya. Bank-bank himbara yang semula tergolong fast growers, kini laba ditahannya tuh jadi kecil. Rasio kecukupan modal atau CAR-nya itu terkikis, pertumbuhan kreditnya itu jadi melambat. Akibatnya pasar repricing saham-saham perbankan ini sebagai defensive stock jadinya. Dan disinilah paradoks terbesarnya untuk investor retail Indonesia. Investor retail melihat dividen yield BBRI 8 hingga 9% dan berpikir, wow keren. Lumayan, lebih tinggi dari deposito, pikirnya. Tapi Peter Lynch akan berkata, Anda mendapat Rp209 dividen per saham, tapi harga sahamnya turun Rp2.000 dari puncaknya, maka Anda tuh rugi Rp1.791 per saham untuk mendapatkan dividen Rp209. High dividend yield yang tinggi bukan karena dividen naik, tapi karena harga sahamnya anjlok. Dividen yield itu adalah dividen dibagi harga saham. Kalau harga saham turun, yield naik secara otomatis. Inilah yang disebut Lynch sebagai dividen yield trap